Kalau sampai jenazah nggak bisa dikubur, gimana? Saya pernah loh lihat jenazah yang keluar pintu rumah aja tuh susah. Halo, nama saya Dian, sepertinya saya clairvoyant. Malam ini aku mau cerita tentang jenazah yang susah banget dikeluarin dari rumah. Ini tuh kisah nyata teman-teman. Jadi ceritanya gini, satu hari abangku telepon kalau temannya itu butuh bantuan. Bantuannya adalah temannya abangku ini, papahnya tuh meninggal di hari itu. Tapi qadarullah, itu jenazahnya tuh setiap kali mau keluar pintu itu nggak bisa. Aku baru denger by phone kayak gimana caranya nggak bisa keluar pintu, kan kayak nggak mungkin ya, maksudnya keranda itu kan kecil ya. Jadi keluar rumahnya tuh gini loh teman-teman, setiap kali diangkat kayaknya tuh pintunya mengecil, si lubang pintunya nggak ada yang bisa keluar, mau dimiringin. Dan itu aku ngeliat sendiri karena waktu kita masuk itu sempat dicoba 2 kali dibawa keluar, itu nggak bisa. Oke, nggak usah pakai keranda, tetap nggak bisa keluar, kayaknya tetap nggak muat. Dan itu nunggunya kan pasti usaha keluarin, maju mundur, itu mereka nggak kuat karena berat gitu. Dan akhirnya kami ngeliat sendiri, kami nyampe itu sekitar habis asar di rumah almarhum, disambut sama teman abangku yaitu anaknya almarhum. Orang-orang tuh udah dalam keadaan bingung, ada yang ngaji, ada yang bingung aja karena udah lama banget gitu, udah berjam-jam dan itu masih belum bisa diangkat, dikeluarin dari rumah. Padahal kan kalau di Islam jenazah itu harus dikubur secepatnya ya. Biasanya kalau kita ngelayat biasa kan ya vibes-nya sedih aja gitu, tapi ini tuh benar-benar menakutkan sih buat aku. Aku cuman berdoa sebentar sampai akhirnya sosok sang almarhum itu muncul dan menangis. Aku bilang nih sama abang aku, "Kak, itu papahnya muncul." Dia bilang ada urusannya yang belum selesai. Tapi pada saat itu tuh aku udah ketakutan banget sebenarnya, nggak tahu kenapa ketakutan banget. Akhirnya sama abangku diajak keluar dulu dari rumah duka, menenangkan diri lah. Saya berpikirnya, ayo kita coba lagi yuk, siapa tahu apa yang disampaikan bisa menyelesaikan masalah hari itu. Akhirnya kami masuk lagi, besoknya tuh spiritnya tuh sempat nggak ada. Aku doa lagi, lalu beliau muncul lagi. Akhirnya aku coba minta izin untuk bisa pindah ke tempat yang lebih private. Akhirnya kami masuk ke kamar, ditemenin sama abangku, sama anaknya almarhum, sama adiknya temennya abangku itu. Akhirnya dengan berurai air mata, spirit almarhum itu bilang, "Saya itu diamanahkan warisan. Rumah ini adalah warisan dari orang tua saya yang harusnya dibagi ke adik-adiknya. Di mana surat itu adanya?" Dia bilang, "Ada di lemari, di laci, ditaruh di dalam amplopnya tuh di dalam dibungkus pakai kain." Akhirnya temennya abangku cari dan ternyata benar ada. "Terus mesti gimana ini?" kata temennya abangku ya. Ya saya bilang, warisan itu sesuatu yang sangat sakral. Itu adalah amanah yang paling berat. Di Al-Quran aja sampai dibahas berkali-kali. Dan lazimnya memang warisan itu diselesaikan maksimal 40 hari setelah almarhum meninggal. Ayahnya si almarhum ini tuh meninggalnya udah dari kapan? Udah bertahun-tahun yang lalu, mungkin belasan kali ya. Kami bawa surat itu keluar, anaknya teman abangku itu memperlihatkan ke ibunya. Ibunya itu berdiskusi sama salah seorang ulama yang memang diundang untuk membantu menyelesaikan masalah itu ya, jenazah yang tidak bisa keluar rumah itu. Tapi kemudian ulama itu dengan bijaksananya bilang, ini adalah kesalahan almarhum, tapi sepertinya beliau menyesali dan meminta maaf. Lalu sang ulama itu, Pak Haji itu bertanya ke adik-adik almarhum, ikhlas gak memaafkan? Kalau belum ikhlas, ini akan tetap susah nih dimakamin. Alhamdulillah, begitu adik-adiknya selesai memaafkan, begitu adik-adiknya bersaksi bahwa kakaknya adalah orang yang baik dan mereka memaafkan kesalahan belasan tahun yang dirahasiakan soal warisan dari orang tua mereka dan mereka mengikhlaskan kakaknya. Qadarullah luar biasa, Masya Allah, itu dengan mudahnya jenazah diangkat dan dikeluarkan dari rumah, dan itu sudah malam. Kalau teman-teman masih ada yang bermasalah soal warisan itu sangat-sangat
Sensitif nggak sih? Banyak persaudaraan yang pecah, banyak keluarga yang morat-marit, banyak silaturahmi yang terputus perkara warisan. Tapi kalau di Islam, warisan itu ada pembagiannya, di ilmu fikihnya itu sudah jelas, diikutin aja. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari keserakahan, dari mengingkari amanah dan mengingkari janji. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, namanya sama semua Gerimis Sore Sore. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.